Di dalam materi persamaan garis, kita salah satunya adalah bertujuan untuk menentukan persamaan garis lurus. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana menentukan gradien atau slope atau kemiringan, kita dituntut untuk mengetahui bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Ada dua langkah yang sudah disampaikan bagaimana menentukan garis lurus, yaitu yang pertama kita menentukan gradiennya, nilai M, yaitu dengan rumus Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Lalu langkah kedua, kita masukkan nilai M-nya ke dalam persamaan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Dari soal yang nomor 168 ini, ada dua titik yang diketahui. Kita misalkan saja titiknya sebagai X1, Y1, dan X2, Y2. Sehingga kalau kita masukkan, ini bisa terbalik ya, angkanya terserah mana yang X1, Y1, mana yang X2, Y2, bisa terbalik. Kita lanjutkan saja. Y2-nya sudah misalkan dia 0, lalu dikurangi Y1 itu minus 4, lalu dibahagi X2-nya itu 5, dikurangi 0 X1, jadi jawabannya 0 kurang minus 4 jadi positif 4, lalu per 5. Setelah itu kita masukkan nilai ini ke dalam step yang kedua, yaitu Y kurang Y1. Jadi Y dikurangi minus 4 sama dengan M-nya 4 per 5 dikali X kurang X1-nya 0. Jadi nanti diperoleh hasil Y ditambah 4 sama dengan 4 per 5X. Oke, karena dikurangi 0, jadi sisanya 4 per 5X. Lalu karena belum ada di choicesnya, kita kalikan semua dengan 5 supaya pecahannya hilang. Sehingga kita peroleh 5Y ditambah 20 sama dengan 4X. Lalu kita kumpul bersama, ini semua di sebelah kiri, tetapi kita lihat di sini kalau kita kumpul 4x-nya ke kiri, nanti jadi minus 4x. Berarti yang kiri ini yang kita kumpul ke kanan. Oke, jadi kita kumpul ini ke kanan, sehingga diperoleh hasil 0 sama dengan 4x kurang 5y kurang 20. Jadi kita dapat jawaban seperti ini. 0-nya bisa di depan, bisa di belakang, lalu kita tinggal cocokkan. Jawabannya adalah yang 4x kurang 5y kurang 20. Jawabannya A. Oke, sebenarnya ketika kita menyelesaikan soal ini, di tahap ini kita bisa memilih angka yang x2, y2. Jadi bisa saja kita ambil y kurang y1, kita ganti y kurang y2, tidak masalah. X kurang X2, tidak masalah, yang penting kita gunakan gradien yang sama, yaitu Y dikurangi 0 ya, lalu 4 per 5 X dikurangi X2 nya 5 ya, jadi kita pakai yang ini angkanya. Lalu kita lanjutkan, Y sama dengan 4 per 5 X, ini expand ke dalam, lalu 4 per 5 dikali minus 5, 4, ini 5-nya sama minus 5 di cancel, jadi minus 4 ya. Lalu semua dikali 5. Nanti kita peroleh 5y sama dengan 4x kurang 20. Lalu tinggal 5y-nya digeser ke kanan. Jawabannya sama ya. 0-nya bisa di depan, bisa di belakang. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil nilai pasangan X, Y yang pertama ataupun yang kedua. Oke, satu contoh lagi tentang menyusun persamaan garis, yaitu nomor selanjutnya pada gambar. Jadi tadi dari sudah diberikan titiknya, ini pada gambar. Langkahnya sama ya, langkahnya sama. Jadi nanti kita menentukan ini X1, X1, Y1, X2, Y2, atau bisa diputar juga bisa, sehingga langkah pertama M-nya sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita masukkan Y2-nya itu 1, dikurangi Y1-nya 4,
lalu X2 nya 1 dikurangi X1 nya min 3. Jadi jawabannya 1 kurang 4 minus 3, lalu yang di bawah 1 ditambah 3 ya, jadi 4. Jadi jawabannya minus 3/4 untuk gradiennya. Ini sesuai dengan penjelasan minggu lalu bahwa kalau garisnya turun, kalau dia decreasing function, maka gradiennya itu pasti lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Oke, kita lanjut. Step 2. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadi Y kurang Y1 nya, atau serpakil Y2 juga boleh ya, serpakai X2 Y2 karena angkanya lebih gampang. Y2 nya 1, lalu M nya min 3/4 dikali X kurang X2 1 ya. Lalu ini Y kurang 1, ini expand ke dalam minus 3/4 X. Lalu minus 3/4 dikali minus 1 positif 3/4. Lalu semuanya ini kita kali 4 karena fractionnya 4 ya. Sehingga kita peroleh hasil 4Y sama kurang 4. Lalu ini 4-nya yang pecahan hilang, minus 3X ditambah 3. Lalu kita kumpulkan semua di kiri. Jadi 3X ya. Ini dipindah ke kiri, 3X ditambah 4Y. Lalu minus 4 yang di kiri kita pindah ke kanan. Sama dengan 3 ditambah 4 ya. Jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 7. Ini kita lihat di pilihannya tidak ada. Jikalau hal ini terjadi, kita bisa uji. Kita uji saja, ambil yang ini. Masukkan X1 dan Y1. Jadi nanti kalau kita coba masukkan 1,1, nanti 3 dikali 1 ditambah 4 kali 1. Benar ya, 7. Sedangkan kalau kita coba yang ini, tidak ada yang sesuai. Kalau kita coba yang minus 3,4, yang kedua. Jadi 3 dikali minus 3 ditambah 4 dikali 4 ya, kita coba masukkan. Benar enggak jawabannya 7? Ini min 9 ditambah 16, jawabannya ya benar 7 ya. Jadi benar jawabannya 7. Dua-dua titiknya memenuhi. Jadi jawaban yang benar adalah yang kita hitung ini dan tidak ada di pilihannya. Oke, ini adalah dua contoh bagaimana menyusun persamaan garis dari yang sudah diberikan titiknya ataupun diberikan gambarnya. Kita akan melanjutkan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu kedudukan garis. Kedudukan garis, saya kasih topiknya di sini saja. Kedudukan garis. Kedudukan garis itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu dia berimpit. Berimpit maksudnya kalau misalkan serkasi 2X ditambah 3Y sama dengan 10, ini satu garis. Lalu kalau serkasi garis yang lain yaitu 6X ditambah 9Y sama dengan 30. Kita perhatikan di contoh yang ini, kalau kalian lihat ternyata garis yang di bawah, kalau saya kasih nomor, garis yang kedua itu adalah kelipatan yang pertama. Maksudnya kalau kita kalikan 3 yang di atas, nanti kita dapat yang di bawah. Ini semua di sini dikalikan ya. 2X dikali 3, 6X, 3Y dikali 3, 9Y, 10 dikali 3 dapat 30. Jadi nanti kalau kalian melihat ada dua garis yang salah satunya adalah kelipatan dari yang lainnya, maka sebenarnya dua garis itu adalah berimpit. Berimpit itu artinya tumpang tindih. Jadi mereka itu terlihat dua garis, tetapi sebenarnya satu garis yang berkumpul sama-sama. Jadi yang di atas seperti ini, lalu yang dia menindih yang satu garisnya. Ya kira-kira seperti itu. Berimpit ya, yang satu kelipatan dari yang lain. Lalu yang kedua adalah berpotongan. Berpotongan ini berpotongan yang
umum, jadi dia bisa X atau bisa lebih curam ya, yang penting dia berpotongan. Nah, kalau dia berpotongan, ini kita sudah pernah pelajari waktu kemarin seperti sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalkan ada dua garis, X tambah 3Y sama dengan 7, lalu yang kedua X tambah 10Y sama dengan 8, ini garisnya akan berpotongan. Kita selesaikan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, selanjutnya ada sifat yang lain dari garis, yaitu mereka berpotongan juga tetapi tegak lurus. Tegak lurus atau yang pernah kalian dengar yaitu perpendicular lines. Jadi dia tegak lurus membentuk 90 derajat. Nah, kalau dia berpotongan tegak lurus, maka kalau ada dua garis, jadi kalau ada garis yang pertama, lalu ada garis yang kedua, ini nanti slope dari garis pertama dikalikan dengan slope atau gradien garis kedua itu sama dengan -1. Jadi ini ada rumusnya ya. Jika mereka berpotongan tegak lurus, atau kita bisa ubah rumus ini menjadi M2 sama dengan -1 per M1. Nanti ada contoh soal. Lalu yang keempat, yaitu dia paralel atau sejajar. Kalau dia paralel sejajar, maka garis 1, garis 2 itu sejajar, berarti tidak pernah berpotongan. Simbolnya seperti ini. Ada dua garis seperti ini. Jadi apa sifatnya? Yaitu M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya sama. Kalau gradiennya sama, maka garisnya itu sejajar. Jadi kalau kita dapat soal, kita tinggal cek saja gradiennya. Kalau dikalikan dapat -1, atau M2 sama dengan -1 dibagi M1, maka garisnya itu berpotongan tegak lurus. Kalau gradiennya sama, berarti garisnya itu sejajar, tidak berpotongan. Oke, untuk yang pertama dan kedua ini nanti bagaimana kalau yang nomor 2? Kalau yang nomor 2 ini dia umum ya, gradiennya tidak sama. Kalau gradiennya tidak sama, M1 tidak sama dengan M2, ya sudah pasti dia berpotongan. Kalau yang berimpit ini, kalian lihat nanti gradiennya sama, tetapi sampai di bilangan yang terakhir semuanya itu kalau dikalikan dapat yang di bawah. Jadi dia ini sebenarnya satu garis tapi berimpit. Bisa disebut dua garis, tetapi kalau digambar memang dia hanya satu garis yang saling tumpang tindih. Oke. Nah, kita akan memfokuskan pada garis yang berpotongan tegak lurus. Misalkan yang di sebelah kiri ini ya. Kita lihat ada soal gradien garis K yang tegak lurus dengan garis 2Y kurang 3X sama dengan 6. Ini gampang ya, kita hanya cek saja ini gradiennya M sama dengan -A per B ya, jangan lupa itu. A-nya itu yang di sebelah X, B-nya di sebelah Y, sehingga jawabannya minus dari -3 dibagi 2, jawabannya 3 per 2. Ini kasih simbol M1 saja. Nah, gradien garis K yang tegak lurus dengan garis itu berarti M2. M2 yaitu -1 per M1 ya, ada di rumus di sebelah kanan. Sehingga kita tinggal teruskan -1 dibagi 3 per 2. Berarti -1 dikali 2 per 3 ya. Jawabannya adalah -2 per 3. Jawabannya adalah B. Gampang. Kalau yang sejajar, ya kita tinggal lihat gradiennya sama. Ini garisnya Y kurang 2X sama dengan 0. Kita pindahkan saja dia ke kanan, berarti Y sama dengan 2X. Nah, ini sudah bentuk, salah satu bentuk ya, sehingga kita langsung tahu M-nya itu adalah yang 2. M-nya adalah 2, sehingga karena dia sejajar, berarti gradiennya sama ya, sesuai yang di sebelah kanan. Jadi jawabannya adalah 2.